Baik, kelompok kami akan mengerjakan proyek UAS pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di sini kita menggunakan aplikasi ArcView 3.3 pada kasus COVID-19 di Kabupaten Asahan pada Provinsi Sumatera Utara. Langsung saja kita masuk ke proses pengerjaannya. Oke, jadi baik, kembali lagi bersama saya Yohanes Putra Pendekar Guru. Oke, di sini saya akan membuatkan video tutorial yang pertama. Jadi di sini kita mengambil peta persebaran COVID-19 di Kabupaten Asahan. Jadi di sini ada keterangannya. Untuk warna birunya di sini terkonfirmasi, lalu kuning kasus aktif, lalu hijau ada sembuh, dan juga merah meninggal. Jadi di sini ada status risikonya juga. Ada merah risiko tinggi, orange risiko sedang, kuning risiko rendah, dan juga hijau risiko terkontrol. Kemudian di sebelahnya ada peta administrasi Kabupaten Asahan di sini, Provinsi Sumatera Utara. Oke, kita langsung saja untuk membuka ArcGIS ya guys ya. Di sini ArcView GIS 3.3. Oke, di sini kita cancel. Kemudian kita langsung saja new project di sini. Di sini new view. Oke. Lalu di sini kita harus membuat extensionnya terlebih dahulu untuk mengenali folder fotonya yang tadi peta itu. Di sini kita kasih tanda centang di JPEG, kita oke. Kemudian kita add tema di sini. Kita di drive D, kita masukkan gambar peta yang tadi di UAS SIG, peta sebaran COVID peta Asahan. Oke, kita langsung centang. Oke, sudah muncul di sini. Oke, kemudian untuk menggambar poligonnya di sini saya akan memberikan kepada teman saya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Chandra Fando Boboy. Di sini saya akan melanjutkan hasil pengerjaannya, yaitu saya akan menduplikat peta tersebut. Pertama, kita pilih view, kemudian new tab. Pada di poin ini kita pilih polygon, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan cari file yang akan kita simpan. Di sini saya pilih UAS SIG. Kemudian kita kasih nama filenya fit. Oke. Oke, kemudian kita pada draw reticle kita pilih, kita klik. Nah, ini kita pilih polygon. Oke, kita akan memulai menduplikat gambar peta tersebut. Ini atas namanya teman-teman. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan duplikat dari
menggambar peta. Kemudian kita akan membuat transparansi pada peta. Kita klik double dua kali, kemudian kita pilih simbol, lalu kita pilih yang ini, kemudian kita apply. Oke, maka dia akan tampilannya seperti ini. Oke, pengerjaan selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, perkenalkan nama saya Suwandi. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembagian peta per wilayah di sini. Kita klik di sini, draw polygon. Lalu kita ambil yang ini. Kita bagi dari yang warna hijau ini. Oke, di sini saya sudah buat satu wilayah yang kita bagi. Selanjutnya kita bagi wilayah yang lainnya lagi. Oke, sudah. Oke, di sini saya sudah membagi 10 wilayah di bagian sini, di bagian bawah sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah membagi 10 wilayah di bagian bawahnya. Di sini, kemudian yang untuk di bagian atas ini akan dilanjutkan oleh teman saya untuk membagi wilayah Kabupaten Asahan di bagian atasnya sini. Oke, kepada teman saya persilakan untuk melanjutkan pembagian wilayah ini. Baik, perkenalkan nama saya Arisa Putra. Di sini saya akan melanjutkan pembagian wilayah di Kabupaten Asahan. Kita klik ini, lalu kita bagi di wilayah ini. Lalu di wilayah yang selanjutnya di wilayah yang atas kita bagi.
Lalu di bagian sini lalu wilayah gini kita bagi. Setelah itu yang di dalam baik, di sini saya sudah bagi sebanyak 15 kecamatan. Dan selanjutnya baik, di sini saya sudah bagi 15 wilayah dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Retna Utu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengerjaannya, yaitu akan memberikan titik pada bagian kabupaten. Di sini saya akan memberikan titik pada dua kabupaten. Yang pertama itu Bandar Pasir Mandonge dan Bandar Pulau. Jadi kita langsung saja pada bagian pemberian. Di sini saya akan buat 4 titik. Jadi yang pertama itu kita buat di view, new tab, lalu oke. Terus kita pilih di data D, kita merubah namanya dulu karena ada banyak kabupaten yang harus kita buat. Jadi yang pertama itu Bandar Pasir Mandonge, Bandar Pasir Jadi kita tambahkan kasus di sini. Just oke, langsung klik oke. Kita buat titiknya, ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Oke, kita langsung stop dulu, kita get nah, 1, 2, 4, enter. Lalu kita tambahkan tabel lagi. Kita add field. Lalu di sini kita beri nama kasus. Kita beri nama kasus Bandar Pasir Bandar Pasir Mandonge. Oke. Di sini kita ganti dengan tipenya itu string.
Oke. Lalu kita sini kita isi pertama itu terkonfirmasi. Oke, itu ini status aktif. Status aktif, kita enter lagi, sembuh, meninggal. Enter, kita buat tambah lagi tabel, kita add field, lalu di sini kita jumlah. Baru di sini letak tipenya itu number, kita oke. Itu jumlah yang pertama itu, dan bagian terkonfirmasi itu 193. Status aktif itu 0. Lalu sini meninggal itu 20. Sembuh itu ada 214. Meninggal itu ada 20. Oke. Kita enter. Lalu sudah bagian tabelnya itu sudah jadi. Kita X saja bagian sini. Lalu kita ke sini, kita klik di bagian titik ini untuk kita kasih ini, kita pilih ini, lalu kita ganti warnanya, yaitu kita pilih size-nya dulu, itu 14. Lalu pewarnaan itu meninggal itu warna merah, terus sembuh kita ganti size-nya dulu 14. Sembuh itu kita kasih warna hijau. Lalu status aktif itu kita kasih warna kuning. Lalu terkonfirmasi itu kita kasih warna dengan warna biru. Oke. Kita apply, lalu kita close. Terus kita klik di luar sini untuk kita munculkan angkanya. Untuk kita ke tema, stop editing. Terus kita ke tema, auto label. Sini kita centang, lalu kita ganti sini jumlah. Oke. Terus kita ke window. Kita klik di angka dulu. Kita klik di window. Untuk kita mengecilkan ukuran huruf. Untuk kita sini kita pakai 12. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada kecamatan yang kedua yang saya akan buat, yaitu kecamatan Bandar Pulau. Ya, kita sama seperti tadi yang kita buat, jadi kita ke view, lalu new theme. Oke. Kita pilih di sini UAS SIG, kita ganti penamaannya dulu. Ini kasus Bandar Pulau. Oke, kita terus kita langsung nih, kita buat titiknya dulu. Di sini yang 4 titik sama 1, 2, 3, 4. Oke.
kita sini, lalu kita ke view. Kita buat tabel dulu, kita close. Ini kita buat tabel baru. Dan itu ID itu ada 4. Ada 4 ID, jadi 1, 2, 3, 4. Enter. Kita buat lagi tabel baru. Add field. Ini tabel baru itu kasus Bandar Pulau. Di sini tipenya itu kita pakai string. Oke. Terus terisi yang pertama itu terkonfirmasi yang berikut itu ada status aktif, berikut itu ada sembuh, yang terakhir itu meninggal. Oke. Kita buat tabel baru lagi, kita add field. Di sini kita menggunakan jumlah. Nah, tipenya tetap number. Oke. Itu jumlah yang pertama itu terkonfirmasi 145. Status aktif 9. Aktif 0. Sembuh itu ada 154. Meninggal itu ada 9. Oke, enter. Lalu kita close saja. Kita klik di luar sini, kita masuk. Ini kita pilih ini, lalu kita ganti pewarnaannya, size-nya itu 14. Warna untuk meninggal itu warna merah. Terus sembuh itu size-nya 14, warnanya hijau. Status aktif itu warna kuning. Terkonfirmasi itu ada warna biru. Oke, kita langsung saja apply, kita close. Ya. Sekarang kita buat untuk mulanya, kita ke temp, stop editing dulu, yes, lalu ke tema atau label. Di sini kita centang, lalu kita jumlah. Oke, lalu kita klik jumlahnya dan angkanya. Kita ke window, di window 12, ukurannya 12 minimal. Oke. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya memberikan poin pada setiap kabupaten.
Oke, perkenalkan nama saya Sandra Grisian Vencia Baaf. Di sini saya akan melanjutkan pada 2 kecamatan yaitu Rahuning dan Tinggi Raja. Oke. Parsetan dong. Muncul suara. Tipe data string. Oke. Yes. Terkonfirmasi enter. Terus hari besok menghadap Afrin kini aktif hanya sembuh meninggal. Terkonfirmasi 760 715. Lalu klik di sini. Kita ganti ukuran meninggal merah, sembuh hijau, status aktif kuning, terkonfirmasi. Oke. Klik keluar. Capability, series. Lalu Oke, untuk Rahuning sudah. Selanjutnya kita masuk pada Tinggi Raja. Masih sama, new theme dan sebagainya. Tinggi Raja. Oke. Titik.
Stream, oke. Terkonfirmasi. Meninggal sebentar. Jumlah. Di sini 51045 0456. Oke. Oke, selesai. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Richard Terian Ruku, kelas C. Di sini saya lanjut untuk membuat pewarnaan pada tiap-tiap wilayah. Ada wilayah dengan penyandang COVID rendah, sedang, terkontrol, dan tinggi. Kalau yang rendah itu warnanya warnanya kuning. Kalau sedang warnanya orange, terkontrol warnanya hijau dan juga merah. Itu berarti penyandang penyakit COVID-nya tinggi. Kita buka di bagian COVID Sumut ini, Kabupaten Ahasan. Di sini untuk bagian pewarnaannya, kita klik pada bagian simbol warna, kita klik di sini. Lalu pergi ke ini, lambang ini, lalu kita bisa ganti warnanya. Warna kuning. Oke, lalu kita apply di sini. Oke. Di sini juga
teman-teman harus memperhatikan tipenya, legend tipenya. Di sini kita pakai yang Uniflue, lalu values-nya di sini kita pakai status resiko. Oke, selanjutnya di bagian info. Di sini bagian info. Kita coba untuk yang ini dulu, info. Ya, di sini Kabupaten Asahan. Berarti warna kuning, berarti dia statusnya rendah. Kalau ke bagian ini kabupaten wilayah Sumut. Di sini status risikonya tinggi. Untuk coba kita tes lagi di bagian yang lain warna hijau. Oke, risiko terkontrol Kecamatan Air Joman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tabel. Di sini sebenarnya ada 25 tabel kecamatan, tapi karena salah di bagian awal pemetaan petanya untuk garisnya, jadi ada bagian-bagian yang terdobel, makanya sampai 30. Di sini bagian ID-nya itu ada 25, lalu bagian status risikonya ada risiko tinggi, sedang, rendah, terkontrol. Seterusnya sampai ke yang ke 25. Terus yang kosong ini kami isi saja, karena kalau tidak diisi berarti gambar petanya yang tadi akan kelihatan kosong. Jadi kami isi saja dengan statusnya dari sedang, rendah, terkontrol, tinggi, kembali ke sedang. Ini adalah hasil proyek kami. Kami mengambil peta persebaran COVID-19 di Kabupaten Asahan. Oke, sekian dan terima kasih.